Klinik Utama Cahaya Mentari sejatinya baru beroperasi sejak setahun lalu. Klinik ini dipimpin oleh seorang warga negara Indonesia bernama Aditama. Ia memperkerjakan dokter asing ilegal bernama Li Zhengxiao asal Tiongkok. Keberadaan dokter asing ini disinyalir sebagai bentuk promosi untuk menarik pasien agar berobat di Klinik Utama Cahaya Mentari. Namun dokter atau tenaga medis asing yang bekerja pada klinik ini tidak memiliki surat izin praktik yang sah di tanah air. Mengamankan 2 tersangka, yang satu inisial LS atau dokter L. Ini adalah warga negara asing dari keturunan Tiongkok, China. Dan satu lagi tersangka inisial A. Ini adalah pemilik daripada klinik, Klinik Utama Cahaya Mentari yang berada di daerah Jakarta, Jakarta Utara. Dokternya adalah warga negara asing yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi pada saat melaksanakan praktek dia menggunakan juru bahasa. Spesialis di sini adalah dokter THT. Dia praktik THT yang memang dikhususkan untuk penyakit sinus. Sinus yang memang parah, di mana mereka menjanjikan bahwa tidak perlu dengan menggunakan operasi, cukup dengan ada satu obat yang dimasukkan ke dalam hidungnya ini sudah bisa menyembuhkan tanpa operasi. Dengan biaya sekitar 10 juta sekali penyuntikan. Tren berobat ke luar negeri di tengah masyarakat nampaknya dimanfaatkan oleh Klinik Utama Cahaya Mentari sehingga banyak orang yang lebih percaya dan mudah diperdaya. Tak heran jika Klinik Utama Cahaya Mentari mampu meraup keuntungan ratusan juta rupiah setiap bulannya. Kurang lebih di angka 50 sampai 100. 50 sampai 100 juta. Kadang ya kurang lebih lah. Untuk saat ini belum terdaftar sih, cuman lagi diurus. Orang Indonesia sih yang banyak. Kalau asing belum ada sih yang masuk. Berarti memang pengobatannya hanya disuntikan saja tanpa operasi? Kurang tahu kalau masalah pengobatan. Yang dokter L yang lebih tahu. Lalu, bagaimana modus operandi yang dilakukan Klinik Utama Cahaya Mentari dalam kasus ini? Jangan mudah percaya pada klinik yang menawarkan pengobatan sinusitis dengan ahli medis berwarga negara asing. Seperti Klinik Utama Cahaya Mentari yang menggunakan jasa dokter asing untuk membuat para pasien atau korbannya yakin dan mau mengeluarkan biaya yang cukup besar dengan iming-iming mampu mengobati penyakit sinusitis tanpa operasi.
Dr. Li Shengzhao memang tenaga medis di negeri asalnya Cina, namun ia datang ke Indonesia hanya bermodalkan visa berlibur dan terbukti tak memiliki dokumen resmi untuk praktik di Indonesia. Dokter L ini tidak memiliki izin praktek. Sudah dicek, memang statusnya adalah dokter, tetapi tidak memiliki izin praktek di Indonesia. Klinik utama Cahaya Mentari yang berada di Bilangan Sunter ini menjadi area bagi Dr. Li melakukan perannya sebagai petugas medis ilegal spesialis penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Modus operandi yang dilakukan klinik utama Cahaya Mentari ini diawali dengan membuat iklan melalui media internet. Calon pasien yang tertarik kemudian datang ke klinik untuk mendaftar. Setelah terdaftar, pasien akan diminta menuju ke lantai 4 klinik utama Cahaya Mentari. Di lantai inilah pasien bertemu dengan Li Shengzhao alias Dr. Li, warga negara asing asal Cina. Kemudian, pasien berbincang dengan Dr. Li yang didampingi penerjemah untuk melakukan pemeriksaan. Disinilah keanehan terjadi. Setelah memeriksa pasien, Dr. Li memberikan diagnosa berbumbu ancaman untuk menakut-nakuti bahwa penyakit yang diderita pasiennya sudah berat. Setelah pasien yakin dengan ucapan sang dokter, barulah ditawarkan paket pengobatan dengan biaya variatif, mulai dari 7 juta rupiah hingga 14 juta rupiah. Setelah selesai dilakukan penindakan berupa suntik, pasien kemudian diberikan obat-obatan. Di antaranya berbentuk bubuk seduh, namun tidak memiliki izin edar. Dr. Li baru bergabung di klinik utama Cahaya Mentari selama 3 bulan, namun ia telah berada di tanah air sudah 9 bulan. Menurut pihak intelijen dan penindakan imigrasi Jakarta Utara, modus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing biasanya dilatar belakangi oleh data fiktif. Untuk penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi belakangan ini terhadap orang asing di Indonesia, faktor utama penyebabnya yaitu sering memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan izin tinggalnya. Misalnya memberikan sponsor fiktif, alamat tinggal fiktif, dan sebagainya. Lalu apa saja dampak dari adanya kasus penyalahgunaan kerja oleh warga negara asing ini? Apakah benar warga Indonesia banyak dirugikan? Dampak dari pasar global, ya, dari globalisasi, ya, artinya di satu sisi wisata itu menjadi bisnis yang memang diidolakan oleh setiap negara, gitu. Sebanyak-banyaknya masuk visitor, masuk wisatawan kan gitu. Tapi ternyata ada juga orang yang memanfaatkan kan gitu ya, memanfaatkan untuk bekerja gitu. Dan ya ada 3 kerugian ya. Yang pertama itu dia merebut kesempatannya orang Indonesia sendiri. Yang kedua, dia tidak bayar pajak, ya, pajak orang asing dan pajak penghasilannya beda tuh, ya. Orang asingnya sendiri tinggal jadi ada pajaknya. Kalau dia bekerja legal, ada sponsornya, penghasilannya juga kena pajak juga. Jadi ada 3, paling tidak kerugiannya 3.